Jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Dan dari dalam lemari rumah kosong itu, terdengar suara krek, krek, krek. Pintu lemari yang sudah berdebu bertahun-tahun, perlahan terbuka sendiri. Padahal, rumah itu tidak berpenghuni. Dan yang keluar, bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe, tekan like, dan tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton kisah malam ini. Karena cerita yang akan kalian dengar, mungkin membuat kalian tidak berani melihat lemari di kamar sendiri setelah jam 3 pagi. Angin malam itu terasa aneh. Tidak ada hujan, tidak ada badai, tapi udara di sekitar rumah kosong di ujung gang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, jendelanya pecah sebagian, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Tapi malam itu, Rian melakukannya. Awalnya hanya karena tantangan. Teman-temannya berkata bahwa siapapun yang berani masuk rumah kosong itu tepat pukul 3 pagi, akan mendengar sesuatu dari dalam kamar paling ujung. Rian tertawa saat mendengarnya. Ah, cuma cerita orang-orang biar nggak ada yang ganggu rumah itu, katanya. Ia masuk dengan senter kecil di tangan. Pintu berderit saat dibuka. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.57. 3 menit lagi. Rian berdiri di ruang tamu yang gelap. Lantai kayu berderak tiap kali ia melangkah. Ia berjalan menuju kamar paling ujung, tempat yang katanya menjadi sumber suara misterius. Di dalam kamar itu, hanya ada satu benda yang masih berdiri utuh. Sebuah lemari kayu tua. Catnya hitam kusam. Pegangannya berkarat. Dan yang aneh, lemari itu terlihat jauh lebih bersih dibandingkan furnitur lain di ruangan itu. Seolah-olah ada yang merawatnya. Jam 2.59. Rian menelan ludah. Ia mendekat. Tangannya hampir menyentuh pegangan lemari saat tepat pukul 3. Terdengar suara dari dalam. Krek. Rian membeku. Krek, krek. Pegangan lemari bergerak pelan, padahal ia belum menyentuhnya. Lalu, pintunya terbuka sendiri. Perlahan. Dari dalamnya, keluar bau anyir yang menusuk. Seperti sesuatu yang membusuk sangat lama. Dan di balik gelapnya lemari itu, ada sosok berdiri. Terlalu tinggi untuk ukuran lemari. Kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Rian mundur satu langkah. Sosok itu bergerak. Bukan berjalan, tapi seperti meluncur keluar, tubuhnya kaku, kepalanya masih tertunduk. Lalu, terdengar suara lirih. Akhirnya, ada yang menggantikan. Lampu senter Rian tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap total. Dan dari kegelapan itu, terdengar suara pintu lemari tertutup kembali. Krek! 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 Keesokan paginya, rumah itu tetap kosong. Tapi di dalam kamar paling ujung, lemari tua itu tertutup rapat. Dan di dalamnya, terdengar suara seseorang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Seperti seseorang yang ingin keluar. Atau seseorang yang sudah terjebak di dalamnya.
Komentar tentang rumah kosong itu semakin ramai. Banyak yang menulis, buka lemarinya. Dan 3 malam setelah Rian menghilang, ada satu orang yang benar-benar nekat kembali ke sana. Namanya Damar. Ia bukan sekadar penasaran. Ia adalah kakak Rian. Semua orang bilang Rian kabur. Tapi Damar tahu adiknya bukan tipe pengecut. Dan sejak malam itu, tepat pukul 3 pagi, dari arah rumah kosong tersebut selalu terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Seperti seseorang yang meminta tolong. Malam itu, Damar datang sendirian. Jam menunjukkan pukul 2.55. Ia membawa senter besar, kamera, dan rekaman suara di ponselnya. Ia ingin membuktikan semuanya. Begitu masuk ke kamar paling ujung, ia langsung melihat lemari itu. Masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di bawah pintunya, ada bekas goresan dari dalam. Seperti kuku. Banyak. Panjang. Dan dalam. Jam 2.59. Ketukan itu mulai terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih keras dari sebelumnya. Damar gemetar. Rian, kalau itu kamu, jawab. Hening. Lalu terdengar suara dari dalam lemari. Pelan. Serak. Bang. Darah Damar seperti berhenti mengalir. Itu suara Rian. Ia yakin. Rian? Kamu di dalam? Suara itu terdengar lagi. Bang, tolong buka, gelap. Tanpa berpikir panjang, Damar menarik pegangan lemari. Tapi anehnya, pintu itu terasa sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Ia menarik lebih keras. Dan saat pintu itu akhirnya terbuka. Bukan Rian yang berdiri di sana. Melainkan sosok tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Tapi kali ini, wajahnya terlihat. Dan wajah itu. Wajah Rian. Namun matanya hitam pekat. Tanpa putih. Tanpa cahaya. Senyumnya terlalu lebar. Terima kasih sudah datang, Bang. Tiba-tiba tangan pucat keluar dari dalam lemari dan menarik Damar masuk. Senter jatuh. Kamera terlempar. Pintu lemari menutup sendiri dengan suara keras. Brak! Keesokan paginya, warga sekitar mencium bau busuk dari dalam rumah kosong itu. Saat polisi mendobrak masuk, kamar paling ujung kosong. Tidak ada mayat. Tidak ada darah. Hanya lemari tua itu. Tertutup rapat. Namun di dalamnya terdengar suara 2 orang mengetuk. Tok, tok. Tok, tok. Seperti bergantian. Dan setiap malam pukul 3 pagi, jumlah ketukannya bertambah. Karena lemari itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu. Menunggu orang berikutnya. Yang cukup penasaran untuk membukanya. Komentar tentang rumah kosong itu semakin ramai. Banyak yang menulis, buka lemarinya. Dan 3 malam setelah Rian menghilang, ada satu orang yang benar-benar nekat kembali ke sana. Namanya Damar. Ia bukan sekadar penasaran. Ia adalah kakak Rian. Semua orang bilang Rian kabur. Tapi Damar tahu adiknya bukan tipe pengecut.
Dan sejak malam itu, tepat pukul 3 pagi, dari arah rumah kosong tersebut selalu terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Seperti seseorang yang meminta tolong. Malam itu, Damar datang sendirian. Jam menunjukkan pukul 2.55. Ia membawa senter besar, kamera, dan rekaman suara di ponselnya. Ia ingin membuktikan semuanya. Begitu masuk ke kamar paling ujung, ia langsung melihat lemari itu. Masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di bawah pintunya, ada bekas goresan dari dalam. Seperti kuku. Banyak. Panjang. Dan dalam. Jam 2.59. Ketukan itu mulai terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih keras dari sebelumnya. Damar gemetar. Rian, kalau itu kamu, jawab. Hening. Lalu terdengar suara dari dalam lemari. Pelan. Serak. Bang. Darah Damar seperti berhenti mengalir. Itu suara Rian. Ia yakin. Rian? Kamu di dalam? Suara itu terdengar lagi. Bang, tolong buka, gelap. Tanpa berpikir panjang, Damar menarik pegangan lemari. Tapi anehnya, pintu itu terasa sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Ia menarik lebih keras. Dan saat pintu itu akhirnya terbuka, bukan Rian yang berdiri di sana, melainkan sosok tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Tapi kali ini, wajahnya terlihat. Dan wajah itu, wajah Rian. Namun matanya hitam pekat. Tanpa putih. Tanpa cahaya. Senyumnya terlalu lebar. Terima kasih sudah datang, Bang. Tiba-tiba tangan pucat keluar dari dalam lemari dan menarik Damar masuk. Senter jatuh. Kamera terlempar. Pintu lemari menutup sendiri dengan suara keras. Brak. Keesokan paginya, warga sekitar mencium bau busuk dari dalam rumah kosong itu. Saat polisi mendobrak masuk, kamar paling ujung kosong. Tidak ada mayat. Tidak ada darah. Hanya lemari tua itu. Tertutup rapat. Namun di dalamnya terdengar suara dua orang mengetuk. Tok, tok. Tok, tok. Seperti bergantian. Dan setiap malam pukul 3 pagi, jumlah ketukannya bertambah. Karena lemari itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu. Menunggu orang berikutnya yang cukup penasaran untuk membukanya. Komentar, jangan dibuka. Justru membuat rasa penasaran semakin besar. Seminggu setelah Damar menghilang, rumah itu dipasangi garis polisi. Tapi anehnya, setiap malam pukul 03.00, garis itu selalu putus sendiri. Seolah-olah ada yang keluar masuk. Dan jumlah ketukan dari dalam lemari kini bukan 2 lagi. 3. Lalu 4. Lalu 5. Suatu malam, seorang penjaga ronda bernama Pak Hadi memutuskan berjaga tepat di depan rumah kosong itu. Ia sudah tua, tapi tidak percaya cerita-cerita seperti itu. Jam menunjukkan pukul 2.58. Angin tiba-tiba berhenti. Anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong, mendadak diam. Jam 3.
Terdengar suara dari dalam rumah. Bukan ketukan lagi, melainkan suara pintu lemari dibuka. Perlahan. Kreek. Pak Hadi berdiri. Pintu rumah yang tadinya tertutup, kini terbuka sedikit. Dari celah gelap itu, terlihat sesuatu bergerak. Bukan satu, bukan dua, tapi beberapa sosok keluar satu persatu. Mereka berjalan kaku. Kepala tertunduk. Dan saat cahaya lampu jalan menyentuh wajah mereka, itu wajah orang-orang yang pernah hilang di kampung itu. Rian, Damar, dan beberapa wajah lama yang bahkan sudah dianggap mati bertahun-tahun lalu. Mereka berhenti tepat di depan rumah. Lalu serempak menoleh ke arah Pak Hadi. Dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Mata mereka hitam pekat. Lalu salah satu dari mereka membuka mulut dan berkata dengan suara yang bercampur banyak suara sekaligus. Jam 3, waktunya berganti. Lampu jalan mati. Pak Hadi ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti ditarik sesuatu. Bukan dari luar, tapi dari dalam bayangannya sendiri. Bayangan Pak Hadi di tanah perlahan berdiri, lalu menarik tubuh aslinya masuk ke dalam gelap. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Pagi harinya, rumah itu tampak seperti biasa. Kosong. Sunyi. Tapi di dalam kamar paling ujung, lemari itu kini sedikit terbuka. Dan jika ada yang cukup berani mengintip ke dalamnya, akan terlihat banyak wajah di kegelapan. Berdesakan. Bernafas. Menunggu. Karena lemari itu bukan tempat menyimpan pakaian, melainkan pintu. Pintu ke ruang yang tidak mengenal waktu. Dan setiap jam 3 pagi, pintu itu mencari satu orang lagi. Mungkin orang yang membaca cerita ini. Mungkin orang yang bangun tepat jam 3 nanti. Kalau nanti malam kamu terbangun dan mendengar suara dari dalam lemari, jangan langsung buka. Karena bisa jadi, itu bukan suara dari luar, tapi dari dalam. Dari sesuatu yang sudah lebih dulu ada di kamarmu. Asal lemari. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan lemari itu ada di rumah kosong tersebut. Tapi seorang kakek tua di kampung itu akhirnya bicara. Namanya Mbah Wiryo. Dengan suara gemetar ia berkata, rumah itu dulu milik seorang pembuat mebel, seorang pria pendiam bernama Suranta. Suranta terkenal karena satu hal. Ia selalu membuat lemari dari kayu yang tidak biasa. Kayu yang ia ambil dari hutan tua, tepat di tengah pohon yang pernah tersambar petir dan dijadikan tempat ritual zaman dulu. Orang-orang bilang, kayu itu menyerap sesuatu. Dan Suranta tidak hanya membuat lemari. Ia membuat wadah. Konon, bertahun-tahun lalu, Suranta kehilangan anaknya tepat pukul 3 pagi. Anaknya ditemukan tak bernyawa, terkunci di dalam lemari buatannya sendiri. Sejak saat itu, Suranta berubah. Ia percaya roh anaknya tidak pergi. Ia percaya roh itu hanya terjebak. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah memberi pengganti. Setiap pukul 3 pagi, ia membuka lemari itu dan berbisik. Ambil yang baru, lepaskan yang lama. Namun ritual itu tidak pernah berjalan seperti yang ia kira. Karena lemari itu bukan melepaskan. Ia hanya menambah. Menambah jiwa. Menambah bayangan. Menambah suara ketukan.
Sampai suatu malam, Suranta sendiri menghilang. Dan rumah itu ditinggalkan. Tapi lemarinya tidak pernah pergi. Karena lemari itu tidak terikat pada rumah. Ia terikat pada waktu. Jam 3 pagi. Beberapa orang percaya, jika semua ruang di dalam lemari itu penuh, maka pintunya tidak lagi terbuka dari dalam, melainkan dari luar. Dan bukan hanya satu orang yang akan hilang, tapi satu kampung. Karena lemari itu bukan sekadar lemari. Ia adalah mulut. Mulut dari ruang yang tidak terlihat. Jadi kalau malam ini, tepat pukul 3 pagi, kamu mendengar suara krek atau ketukan pelan dari arah lemari, jangan jawab, jangan mendekat, dan jangan pernah berkata, "Ada siapa?" Karena mereka tidak butuh izin. Mereka hanya butuh perhatian. Dan perhatian adalah pintu pertama. Kalau kamu masih membaca sampai sini, coba lihat jam sekarang. Dan pastikan, lemari di kamarmu benar-benar tertutup rapat. Malam itu, seorang anak kecil di kampung sebelah terbangun tepat pukul 3. Ia mendengar suara dari arah lemari kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya pelan. Lalu terdengar bisikan. Sudah penuh? Anak itu menutup telinganya. Tapi suara itu kini bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Orang tuanya tidak mendengar apa-apa. Namun mereka melihat satu hal yang membuat darah mereka membeku. Pintu lemari perlahan terbuka sendiri. Dan bayangan di dalamnya bukan bayangan anak mereka, melainkan bayangan seseorang yang jauh lebih tinggi. Pagi harinya, anak itu masih ada. Masih bernapas. Masih duduk di tempat tidur. Tapi ia tidak pernah bicara lagi. Setiap ditanya, ia hanya menunjuk ke arah lemari. Dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Sejak malam itu, tidak ada lagi ketukan terdengar dari rumah kosong. Karena lemari itu sudah tidak berada di sana. Beberapa warga bersumpah melihat lemari tua itu berada di tempat berbeda-beda. Kadang di rumah kosong lain. Kadang di ujung gang. Kadang di kamar seseorang yang baru saja pindah. Karena lemari itu tidak memilih rumah. Ia memilih waktu. Dan ia memilih orang yang mendengarnya. Jika suatu malam kamu terbangun tepat pukul 3 pagi, dan merasa ada yang memperhatikan dari arah lemari, jangan buru-buru melihat. Karena bisa jadi, yang berdiri di sana sudah keluar. Dan yang tersisa di dalam adalah tempat. Terima kasih sudah berani mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tulis komentar cerita apalagi yang ingin kalian dengar berikutnya. Ingat, jangan pernah buka lemari saat jam 3 pagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam kalian tenang.